Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah bersama kami rekan Hendri Aprila di Stasiun Senen, rekan Irfan Hardiansyah di Gerbang Tol Cikatama, dan rekan Hamzah Hasibuan di Simpang Gadok Puncak. Kita ke rekan Hendri terlebih dahulu di Stasiun Senen. Selamat malam Hendri, bagaimana suasana di arus mudik Nataru ini? Malam Valeri, untuk H-3 ini jelang libur Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025. Tentunya sejak tadi pagi hingga malam hari ini sejumlah penumpang yang hendak mengisi waktu liburnya untuk berangkat ke beberapa titik lokasi untuk menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh ini sudah mulai berdatangan, dan tentunya kami juga sempat menanyakan kepada salah satu penumpang yang hendak melakukan keberangkatan hari ini. Mereka memilih berangkat lebih awal karena mengingat mereka juga sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari, kemudian juga mereka juga sudah mengantisipasi adanya kepadatan penumpang. Kemudian dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa, inilah situasi keberangkatan di pintu 1 atau gate 1 untuk para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari, yang tentunya ada pun lokasi favorit yang masih menjadi lokasi para penumpang untuk menggunakan moda transportasi kereta api. Ini satu diantaranya adalah seperti halnya Yogyakarta, kemudian Lempuyangan, Malang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Kemudian juga dapat kami sampaikan informasi dari Humas PT Kereta Api Indonesia DAO AP1 Jakarta yang menyampaikan bahwa puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi di 24 Desember 2024. Kemudian untuk keberangkatan hari ini sementara datanya untuk update pada hari ini, kemudian untuk keberangkatannya sebanyak 23.000 keberangkatan yang akan dilakukan pada hari ini, yang tentunya untuk jumlah tersebut ini masih tentatif atau bisa berubah di malam hari nanti. Terutama juga dapat kami sampaikan Valeri dan juga pemirsa, untuk destinasi para penumpang sendiri ini memilih kereta api jarak jauh atau moda transportasi kereta api karena mereka menjelaskan bahwa mengingat kereta api sendiri ini menjadi salah satu moda transportasi yang nyaman, kemudian juga mudah diakses, dan tentunya juga ini menjadi salah satu perhatian bahwa kereta api menjadi salah satu transportasi yang juga banyak diminati oleh para penumpang untuk mengisi libur Natal dan juga Tahun Baru. Kemudian juga ada beberapa fasilitas yang sudah diperbaharui oleh Humas PT KAI Indonesia di DAO AP1 Jakarta, terkhusus di Stasiun Senen. Ini seperti halnya ruangan yang sudah direnovasi, begitu juga dengan kenyamanan, sehingga para penumpang yang menunggu di ruang tunggu untuk melakukan keberangkatan ini bisa merasa lebih nyaman untuk menunggu keberangkatan yang nantinya akan sudah ditentukan. Kemudian juga ada kereta tambahan yang disampaikan oleh Humas PT KAI Indonesia DAO AP1 Jakarta. Untuk di Stasiun Gambir ini ada 12 kereta tambahan yang dilaksanakan. Kemudian juga di stasiun maksud kami di Stasiun Pasar Senen ada 12 kereta tambahan. Kemudian di Stasiun Gambir ini ada 5 kereta tambahan, yang tandanya ini ada 17 kereta tambahan yang dilaksanakan untuk periode Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025 yang dilaksanakan di DAO AP1 Jakarta. Terutama juga dapat kami sampaikan, memang untuk para penumpang sendiri ini sudah diberi himbauan untuk para penumpang atau para calon penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi, terutama untuk para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari, untuk tetap memperhatikan kembali jadwal tiket keberangkatan agar tidak terjadi ketersendatan penumpang. Kemudian juga untuk para penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi untuk melaksanakan ke titik lokasi yang akan dituju, untuk bisa membeli tiket di loket yang tersedia, karena mengingat PT Kereta Api Indonesia menyediakan sebanyak 700 tiket yang tersedia. Hingga saat ini sudah terjual sebanyak 400.000 tiket yang terjual. Kemudian juga himbauan lain seperti halnya tetap menjaga kebersihan agar menjaga kenyamanan dan juga keamanan sesama penumpang. Kemudian juga tetap menjaga ketertiban, dan yang terakhir ini tetap menjaga keamanan barang berharga Anda, karena mengingat sejak tadi sore sampai dengan malam hari ini banyak informasi kehilangan barang, yang tentu ini menjadi satu perhatian untuk para penumpang menggunakan transportasi moda transportasi kereta api untuk tetap menjaga keamanan barang berharga Anda. Valeri, kita akan melihat kembali bagaimana situasi terkini dan update-nya, apakah lebih ramai lagi di hari ini, karena mengingat dibandingkan dengan kemarin ini hanya 23.000 dan kemarin di 24.000 penumpang. Valeri. Baik, dari Stasiun Senen kita menuju ke rekan Irfan Hardiansyah di Gerbang Tol Cikatama. Selamat malam Irfan, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih. Selamat malam Valeri dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Dan memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025,
ini dari pantauan kami sejak pagi tadi hingga saat ini terpantau masih ramai lancar dan tidak terlihat adanya ketersendatan atau kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Namun tadi sekitar pukul 18.00 ini sempat terjadi ketersendatan di arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Dan meski belum terlihat kepadatan dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan, ini nantinya pihak dari Jasa Marga akan memberlakukan sistem kontraflow di ruas tol di ruas tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga kilometer 65 dengan dilakukan secara situasional. Dan nantinya ini Jasa Marga juga berencana akan menerapkan kontraflow ini di beberapa hari ke depan, di mana di tanggal 24, kemudian tanggal 26, 28 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Dan ini diberlakukan mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Dan selain itu, Jasa Marga juga pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini, Jasa Marga ini memberikan diskon tarif tol sebesar 10% bagi semua golongan kendaraan yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh. Ini dimulai dari tanggal 19 Desember, kemudian 28 Desember, serta satu lagi ini ada di tanggal 3 Januari 2025 yang dimulai sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya. Sementara terkait dengan data jumlah kendaraan yang sudah melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini, sudah ada lebih dari 27.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah Palimanan, kemudian juga ke arah Jogja dan lain sebagainya. Ini mengingat arah Palimanan ini berada di wilayah Jawa Tengah, kemudian yang ada lagi berlanjut ke wilayah Jawa Timur. Sementara itu, jika melihat dari data sejak kemarin, ini tanggal 21 Desember 2025, kendaraan yang sudah melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini menyentuh di angka 50.343 kendaraan. Dan jika kami melihat ini kendaraan yang melintas di tempat kami melaporkan saat ini tentu didominasi oleh kendaraan pribadi yang hendak menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh ini yang tentunya akan menggunakan tol Jakarta Cikampek ini dan akan melintas ke gerbang tol Cikampek Utama untuk memastikan kondisi fisik Anda ini dalam keadaan sehat dan juga prima. Kemudian juga pastikan kendaraan Anda layak jalan, dan ini satu hal lagi yang paling penting, pastikan saldo e-tol Anda ini cukup untuk melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama maupun di gerbang tol lainnya. Sementara demikian, Valeri. Kita menuju ke Simpang Gadok Puncak bersama rekan Hamzah Hasibuan. Selamat malam Hamzah, bagaimana pantauan Anda di Simpang Gadok malam ini? Ya, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Saat ini kondisi lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat terlihat masih ramai lancar. Hingga dari pagi tadi maksud kami hingga malam ini masih belum terpantau adanya ketersendatan maupun antrian dari kendaraan. Sebenarnya sejak pagi tadi ada antrian, namun hanya antrian sepanjang 100 hingga 200 meter berbanding terbalik dari hari Sabtu kemarin yang mencapai 2 hingga 3 km. Kami ingin memperlihatkan bagaimana kondisi terkini dari lalu lintas yang terjadi di Simpang Gadok. Kali ini polisi sudah membuka sistem yang sebelumnya diberlakukan, yaitu sistem one way yang sebelumnya diberlakukan dari arah Puncak menuju Jakarta. Sistem satu arah ini dilakukan sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dan polisi melakukan sistem satu arah ini selama kurang lebih 6 jam hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kepolisian sudah membuka kembali 2 jalur yang ada di Jalan Raya Puncak ini, baik dari arah Jakarta maupun arah dari Puncak menuju Jakarta. Kemudian terlihat juga bahwa lalu lintas di Simpang Gadok kali ini terlihat cukup lengang, karena polisi sudah membuka 2 jalur yang sebelumnya sempat ditutup karena ganjil genap juga pada pagi hari tadi selama 2 jam dari pukul 6 hingga pukul 8
waktu Indonesia Barat. Dapat kami informasikan juga, Valerie, bahwa ada prediksi untuk puncak tingginya volume kendaraan yang akan melalui jalan raya Puncak ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 dan 28 Desember 2024. Kemudian untuk arus balik di mana momen libur Natal dan Tahun Baru ini akan terjadi di tanggal 25 di sekitaran pagi hari dan tanggal 1 Januari 2025 mendatang. Untuk mengantisipasi lonjakan dari tingginya volume kendaraan yang terjadi di Simpang Gadok Puncak ini, kepolisian juga nantinya akan menggelar operasi lilin di mana pihak kepolisian akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengawasi dan mengamankan jalur puncak dari arah Jakarta. Kemudian kami juga dapat menginformasikan bagi masyarakat yang ingin menuju ke beberapa pos pengamanan yang disediakan oleh polisi, terdapat 4 titik pos pengamanan yang disediakan, yaitu pos Megamendung, Cisarua, Masjid Atta-Awun, dan di Simpang Gadok. Sementara itu, Valerie. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Simpang Gadok Puncak. Dan sebelumnya ada rekan Hendri Aprila dan Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Stasiun Senen dan dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat malam.